Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kiranya Tuhan Allah yang Maha Esa dan penuh kasih selalu memberkati kita semua dalam terang Allah Bapa, Sang Putra Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus adalah pribadi yang terunik di dunia. Kenapa unik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi unik adalah lain daripada yang lain, tidak punya persamaan dengan yang lain. KBBI halaman 992. Kata unik berasal dari bahasa Latin unicus. Dalam buku The Dictionary Heritage, kata unik disebut sebagai solitary, sole, single, artinya tersendiri, satu-satunya, tunggal. Jadi Yesus yang diurapi atau Yesus Kristus adalah pribadi tunggal, satu-satunya yang unik. Tiada duanya dibanding dengan nabi siapapun, tidak sama dengan nabi dimanapun. Yesus satu-satunya manusia, satu-satunya pribadi yang berkuasa menghapus dosa manusia dan menyelamatkan manusia dari kuasa maut dan neraka, dan menjamin membawa manusia ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah di antaranya keunikan Yesus Kristus. Yang pertama, Yesus unik dalam hakikat Allah, sekaligus Yesus juga disebut anak manusia, yang berarti 100% manusia. Bisa lapar, haus, sedih, menangis seperti pada manusia, hanya Yesus tidak ada dosa padanya. 1 Yohanes 3 ayat 5 mengatakan itu. Yesus adalah pribadi Allah yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 10 ayat 30 ditulis, Aku dan Bapa adalah satu. Begitu pula dalam Kolose 2 ayat 9 ditulis, Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Yesus dikatakan Tuhan oleh malaikat kepada para gembala. Lukas 2 ayat 11. Juga Yesus berkata di Yohanes 13 ayat 13. Ditulis demikian, Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Keunikan yang kedua, Yesus unik karena telah dinubuatkan dengan jelas dan akurat akan kedatangannya di dunia. Dalam kitab Mika 5 ayat 2 ditulis, Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesus betul lahir di Bethlehem, dan kisahnya mengilhami lahirnya lagu-lagu Natal yang indah.
Yesaya dengan tepat menubuatkan akan penderitaan Yesus jelang penyalibannya seperti ditulis panjang di Yesaya pasal 53. Ya, Yesus memang pribadi unik sekali, sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi jauh sebelumnya. Keunikan yang ketiga, Yesus unik dalam misinya. Kedatangan Tuhan Yesus dengan misi kasih, yaitu menyelamatkan manusia berdosa. Dalam kitab Matius 1 ayat 21 ditulis, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Semua dosa manusia di dunia akan mendapat ampunan, seperti ditulis Yohanes dalam 1 Yohanes 2. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Keunikan yang keempat, Yesus unik dalam kelahiran. Yesus dilahirkan oleh seorang perawan, yaitu Maria. Matius 1 ayat 23 menulis, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, apa yang dikatakan malaikat kepada Yusuf tunangan Maria yang ditulis Matius ini merupakan penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya sekitar abad ke-8 sebelum Yesus lahir. Keunikan yang kelima, Yesus unik dalam kedudukannya yang setara dengan Allah. Ditulis dalam kitab Filipi 2 ayat 5 dan 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus sendiri mengatakan, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Yohanes 8 ayat 42. Pernyataan Yesus ini sangat mempertegas bahwa Yesus dan Allah Sang Bapa adalah satu. Keunikan yang keenam, kuasa pemerintahan. Yesus memerintah selamanya. Kitab Ibrani 1 ayat 8 menyebut, tetapi tentang anak, Ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Yang dimaksud tentang anak adalah Yesus sendiri. Pada ayat sebelumnya, ayat 6, dikatakan semua malaikat menyembah Yesus. Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Saudara-saudara, kitab Matius, Markus, dan Lukas
menceritakan bagaimana Yesus dilayani oleh malaikat setelah dicobai iblis. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, sehingga semua malaikat Allah harus menyembah Yesus, melayani Yesus, dan pada akhir zaman nanti malaikat-malaikat akan mengiringi Yesus turun ke dunia. Kata Yesus, sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejatinya masih banyak keunikan Yesus yang dinyatakan, diperlihatkan kepada manusia, seperti membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari, yaitu Lazarus, menghidupkan jenazah yang mau dikubur, anak janda di Nain, mengubah air biasa jadi anggur yang lezat, mengubah 5 roti dan 2 ikan bisa dinikmati oleh lebih dari 5.000 orang, menyembuhkan orang-orang yang sakit, mencelikkan mata orang buta dan tuli, serta bisu, dan masih banyak lagi. Yesus melakukan itu bukan Yesus sombong, tetapi untuk meyakinkan, membuktikan bahwa Yesus benar-benar Tuhan yang datang untuk menyelamatkan manusia dengan cara Yesus menerima siksaan, dengan hujatan, dengan hinaan, dengan mati dengan cara keji, disalib semata-mata untuk menebus manusia dari kuasa maut, semata-mata karena kasih-Nya yang besar demi pengampunan dosa-dosa manusia. Kiranya keunikan Yesus yang tiada taranya meneguhkan iman saudara-saudara. Terimalah dan setialah pada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Tuhan memberkati. Bapa yang di surga, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, betapa ajaib, betapa unik Yesus, karena Yesus adalah Bapa sendiri yang datang dalam wujud manusia untuk menolong manusia dari kuasa dosa dan maut, untuk diselamatkan, untuk ditebus dan kelak boleh masuk dalam kerajaan yang kekal di surga. Terima kasih Tuhan, mari kuatkan, teguhkan iman kami, dan saudara-saudara kami yang masih bimbang, beri kekuatan oleh Roh Kudus sehingga semakin mantap untuk menerima Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami dan berkati kami seturut kehendak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, perkenankanlah kami datang berdoa. Syafaat Bapa, kami mohon berkat untuk saudara-saudara kami yang saat ini mencari pekerjaan. Berkati mereka Bapa dalam mencari pekerjaan. Berikanlah yang sesuai dengan harapan mereka sehingga boleh menyiapkan masa depannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sudah siap untuk membangun rumah tangga, namun belum bertemu pasangan hidupnya. Kami mohon Bapa, berkatilah, pertemukanlah dengan calon
pendamping hidup yang sepadan, yang akan menjadi penolong sehingga boleh membangun rumah tangga yang penuh sukacita dan syukur di dalam Tuhan. Berkatilah kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sudah membangun rumah tangga namun belum mempunyai keturunan. Kami mohon Bapa, belas kasihan Bapa, berkatilah agar mereka mempunyai keturunan yang sangat dirindukannya. Berkatilah Bapa, dalam kuasa Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit Bapa, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Mari Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan, berkati setiap upaya pemulihan melalui perawatan medis dan pengobatan. Beri kekuatan, tabahan untuk terus bersandar kepada Bapa dan percaya hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa, saudara-saudara kami sedih, yang susah, yang prihatin menjalani kehidupan ini oleh karena berbagai pergumulan dan persoalan. Kuatkan mereka, beri pengharapan dan percaya bahwa Bapa akan menolong setiap usaha mereka. Karena itu berkati, boleh Tuhan lepaskan dari pergumulan berat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa, saudara-saudara kami mereka yang kesulitan untuk mencukupi kehidupan mereka oleh karena berbagai persoalan, oleh karena kondisi mereka sebagai janda, duda miskin, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang terlantar, yang sebatang kara. Ulurkan tangan pengasihan Bapa melalui tangan-tangan yang Tuhan pakai untuk menolong mereka. Bapa, kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang juga mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi, usaha mereka yang bangkrut, yang kehilangan pekerjaan. Berkati dan pulihkan dalam kuasa Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk mereka yang mundur imannya, Tuhan teguhkan, kuatkan, beri semangat kembali untuk terus bersandar dan percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong. Berkatilah Tuhan dan kuatkanlah serta beri jalan untuk boleh mengatasi pergumulannya. Kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Berilah Bapa suasana perdamaian, toleransi, dan adanya gotong royong di negeri kami ini, hubungan relasi antara sesama bangsa. Berkatilah agar terjalin kerukunan yang indah. Bapa, berkati pemerintah kami untuk menyelesaikan pembangunan dan berbagai persoalan bangsa kami. Beri hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami. Bapa yang kudus, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Ampuni dosa kami Bapa, dan dengarlah dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang maha unik. Amin.